Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Mari kita bersama-sama mendoakan doa pembangunan paroki kita. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalihkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan di dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur 476. Bersyukur bersama-sama bersyukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita merayakannya sebagai hari Minggu Pesta Pembaptisan Tuhan. Dan sekaligus hari Minggu ini kita mengakhiri lingkaran Natal, masa Natal, dalam kalendarium liturgi kita.
dan kita akan memasuki kembali masa biasa. Pembaptisan Tuhan oleh Yohanes di Sungai Yordan adalah permulaan dari tugas perutusannya untuk dapat melayani sesama, melayani orang lain. Dan sebagai utusan Bapa, Yesus akan membawa atau memberitakan warta kebaikan, warta gembira. Namun dikatakan bahwa sebelum mewartakan warta gembira itu, kabar sukacita, kabar keselamatan, ia terlebih dahulu akan dicobai oleh iblis, dan dengan kekuatan oleh karena roh Allah ada padanya, ia mengalahkan iblis, dan dengan itu pula ia mewartakan kabar sukacita, kabar gembira itu. Semoga lewat perayaan ini pula kita sebagai orang-orang yang terbaptis juga semakin menyadari bahwa lewat pembaptisan yang kita terima masing-masing, kita diutus untuk sungguh menjadi pewarta-pewarta kabar baik, kabar keselamatan. Karena itu agar layak pantas perayaan kudus ini di hadapan Allah, sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan dibaptis oleh Yohanes dalam usahamu untuk mendekati kami orang berdosa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau memenuhi panggilan Allah Bapa lewat pembaptisan untuk melayani kami semua. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau menghendaki adanya sakramen baptis guna memberi kesempatan kepada kami menerima hidup ilahi. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Pada perayaan kudus kita ini, kita juga ingin bersyukur bersama dengan Pastor Fans Kuo Midun, Pastor Paroki Baras, yang hari ini merayakan ulang tahun kelahirannya. Juga kita bersyukur, bersukacita bersama dengan Bapak Uskup kita, Monsinyur John Likuada, yang merayakan ulang tahun imamatnya yang ke-46 tahun hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Putra-Mu Yesus Kristus telah menunjukkan belah rasanya kepada kami, umat-Mu yang berdosa, dengan menerima pembaptisan dari Yohanes Pembaptis. Kami mohon agar berkat belah rasanya itu, kami Kau teguhkan dalam menghayati hidup
sebagai anak-anak yang berkenan di hati-Mu. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-hamba-Mu, Pastor Vans Kuomidun yang merayakan ulang tahun kelahirannya, dan juga Bapak Uskup kami, Monsinyur John Likuada, yang merayakan ulang tahun imamatnya yang ke-46 tahun. Engkau telah mempercayakan rahmat panggilan kepada Pastor Vans dan juga kepada Bapak Uskup kami untuk melayani umat-Mu di Keuskupan Agung Makassar ini. Kasih-Mu telah menuntun mereka, dan kami mohon semoga kasih-Mu pula tetap menyertai mereka dalam kehidupan dan juga dalam pelayanan kepada umat-Mu di Keuskupan Agung Makassar ini, agar semakin banyaklah orang mengenal Engkau dan memperoleh rahmat keselamatan-Mu. Bagi segenap umat-Mu dalam lingkup paroki kami, Paroki Kristus Raja Andalas, yang sedang mengalami kelemahan fisik karena sakit, entah karena sakit biasa ataupun karena terpapar virus corona, kami memohon kepadamu pertolongan dan tangan kasih-Mu untuk menjamah mereka, memberikan kekuatan dan terlebih kesembuhan, agar dapat menjalani kehidupan mereka sebagaimana biasanya. Dan juga bagi segenap umat-Mu di paroki kami ini yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, kiranya Engkau membukakan pintu surga bagi mereka agar layak dan pantas juga mengalami kehidupan yang kekal yang telah Engkau janjikan kepada kami umat-Mu. Semua ini kami mohon kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu, semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jeripayamu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu. Dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihinya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu,
dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refrien Mazmur tanggapan, puji syukur 864. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Refrain. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Refrain. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion. Sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Refrain. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi,
yaitu roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikian kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, puji syukur 961. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Yesus keluar dari air, seketika itu juga dia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu setelah Hari Raya Penampakan Tuhan dirayakan sebagai pesta pembaptisan Tuhan. Dan sekaligus mestinya juga menjadi pesta kita yang telah menerima rahmat pembaptisan dari Tuhan. Kenapa? Karena lewat pembaptisanlah kita menjadi anak yang kepada kita Tuhan sungguh mau menyatakan kasih-Nya. Sebagaimana dalam Injil yang kita dengarkan tadi setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dan dikatakan bahwa turunlah roh seperti burung merpati ke atasnya, ke atas Yesus, dan
Lalu terdengar suara dari surga, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamu aku berkenan." Lewat pembaptisan, Allah menyatakan Yesus sebagai putranya yang terkasih dan kepadanya ia berkenan. Dan karena itulah ketika Yesus setelah dibaptis lalu memulai karya-karyanya, mewartakan karya penyelamatan yang ditawarkan oleh Allah. Yesus melaksanakan tugas perutusan, melaksanakan karya-karyanya ini bukan menurut kehendaknya, tetapi menurut kehendak Dia yang telah mengutusnya, yakni Allah. Dan karena itu Yesus sendiri pernah bersabda, "Aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Pembaptisan menandakan bahwa Yesus adalah putra Allah yang diutus untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kabar sukacita, kabar keselamatan. Dan dengan demikian kita dapat juga memahami pembaptisan yang kita terima adalah pembaptisan yang ikut ambil bagian dalam pembaptisan Tuhan, dan dengannya kita pun diutus menjadi saksi untuk mewartakan karya keselamatan Allah sebagaimana yang telah diwartakan oleh Yesus sendiri. Saudara-saudari terkasih, lalu pewartaan itu ditujukan kepada siapa? Kalau dalam bacaan pertama tadi, bacaan kedua kita mendengarkan bagaimana digambarkan bahwa umat Allah yang kemudian hidupnya terombang-ambing, hidupnya terpuruk oleh karena dosa, hidup di dalam kegelapan, dunia kegelapan, mereka tanpa arah. Dan karena itu kepada mereka diwartakan bahwa Allah sungguh-sungguh adalah Allah yang setia. Ia senantiasa membuka kesempatan, memberikan kesempatan agar kita umatnya yang meskipun seringkali tidak setia, jauh daripadanya, hidup di dalam kegelapan, Ia membuka ruang, memberi kesempatan kepada kita untuk dapat menikmati keselamatan dan hidup serta berkat Allah yang Ia sediakan bagi kita. Untuk dapat menikmati itu dibutuhkan pertobatan. Dan karena itu Yohanes tampil untuk mewartakan pertobatan sebelum pembaptisan Tuhan. Dan kalau kita sungguh bertobat, maka tentulah rahmat keselamatan yang diwartakan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus sungguh akan kita alami. Dan itu dikisahkan di dalam bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes, di mana Rasul Yohanes meneguhkan umatnya yang juga dilanda kebingungan. Kepada mereka yang bingung ditegaskan bahwa iman akan memberi arti dalam setiap bentuk kehidupan kita. Iman akan menuntun dan sekaligus menguatkan kita untuk dapat mengerti, memahami apa yang Allah kehendaki bagi kita. Karena itu meskipun kita sungguh-sungguh terombang-ambing oleh kekuasaan kegelapan, kita tidak akan jatuh, tidak akan dikalahkan kalau kita
setia di dalam iman kepada Allah. Dan itulah mesti menjadi buah dari rahmat pembaptisan. Dan Yesus telah menunjukkan hal itu kepada kita. Setelah ia dibaptis, ia dicobai di padang gurun, namun ia menang atas godaan iblis. Dan setelah itu ia berkeliling untuk mewartakan kabar baik, kabar keselamatan. Dan itulah yang kita terima, yang kita alami hingga pada saat ini. Dan karena itu pula lewat perayaan ini, pesta pembaptisan Tuhan ini, kita juga mesti semakin menyadari bahwa pembaptisan, rahmat pembaptisan yang telah kita terima adalah rahmat yang mestinya menjadi kekuatan, mestinya menjadi daya dorong bagi kita untuk sungguh pula menjadi pewarta, menjadi saksi dari kasih Allah. Kita diutus untuk mewartakan kasih Allah, mewartakan kebaikannya, mewartakan karya-karya keselamatan sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri di dalam karya-karyanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita teguhkan iman kepercayaan kita menanggapi sabda Allah ini dengan menyatakan kembali iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, kita dipersatukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita berdoa kepada Bapa semua manusia sambil berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah kami melalui Putra-Mu. Tuhan, dengarkanlah kami melalui Putra-Mu. Bagi semua orang yang percaya bahwa Yesus benar-benar Putra Allah, dan bagi mereka yang baru mencarinya, entah dengan sadar atau tidak, marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah kami melalui Putra-Mu. Bagi semua orang yang sudah dibaptis, semoga semua orang yang sudah dibaptis hidup sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah kami melalui Putra-Mu. Bagi semua orang yang percaya kepada Kristus, semoga semua orang yang percaya kepada Kristus segera bersatu dalam satu iman, satu pengharapan, satu kasih, dan satu tubuh. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah kami melalui Putra-Mu. Bagi mereka yang hidupnya seakan-akan tidak bermakna lagi, bagi mereka yang putus asa karena telah melakukan kesalahan, bagi semua orang yang hidup tanpa teman, marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah kami melalui Putra-Mu. Bagi umat Kristiani yang berkumpul di sini, serta bagi seluruh umat Kristiani, semoga semua pengikut Kristus
saling mendukung untuk mencari kehendak Allah dan menimbah kekuatan dari perayaan Ekaristi ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah kami melalui Putra-Mu. Ya Bapa kami berterima kasih kepadamu karena Engkau berkenan menjadi Bapa kami. Berilah Roh Kudus-Mu kepada kami semua, dan kumpulkanlah kami semua untuk memuji dan mengasihi Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Gita Surga Bergema, Puji Syukur 457. Marilah berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini, dan persatukanlah dengan kurban Putra-Mu agar kami menjadi serupa dengan Dia, yakni menjadi anak-anak yang berkenan di hati-Mu. Sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di Sungai Yordan, Engkau telah menandai permandian yang baru dengan misteri yang menakjubkan, agar oleh suara yang turun dari langit, kami percaya bahwa sabdamu diam di antara manusia, dan oleh roh yang turun dalam rupa burung merpati, kami tahu bahwa Kristus hamba-Mu diurapi dengan minyak kegembiraan dan diutus untuk memaklumkan kabar baik kepada kaum miskin. Dari sebab itu, bersama dengan kekuatan-kekuatan surga, kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi dan tak henti-hentinya meluhurkan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga.
Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, hari pesta pembaptisan Tuhan, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau telah wafat, Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau sang juru selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Likuada, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang,
supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya
Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang telah berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Teguhkanlah kami untuk mengambil bagian dalam perutusan Putra-Mu, dan perkenankanlah kami juga menikmati hidup abadi yang dijanjikannya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan, usaha dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Amin. Lagu penutup 594.